ada dua alat ya, A dan B. Jadi kita lihat yang pertama. Yang pertama ini adalah sebuah barometer merkuri. Jadi alat sederhana untuk mengukur tekanan. Di sini ada bak dan ada tabung. Tabung di sini tabung yang bagian bawah ini terbuka ya, dalam kondisi terbuka, dan yang sini adalah tertutup. Cairan yang ada di dalamnya ini adalah cairan merkuri. Merkuri ini dia tidak akan turun karena tertahan oleh P0 atmosfer. Jadi besar tekanan di sini adalah sama dengan tekanan yang merkuri setinggi H ini plus P. Jadi P0 sama dengan besar tekanan yang disebabkan merkuri yang setinggi H ditambah dengan P, di mana P di sini adalah sama dengan 0. Jadi besarnya P0 adalah sama dengan rho GH. Itu yang kita lihat di sini. Dan rho ini merupakan kerapatan daripada merkuri. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa tekanan tidak tergantung kepada penampang cross section area di dalam tabung ini, tapi hanya bergantung kepada ketinggian H daripada merkuri. Nah, untuk yang device B ini adalah barometer merkuri lainnya yang bentuknya agak berbeda, tapi pada prinsipnya adalah sama. Rumus yang kita lihat tadi, tekanan itu bergantung kepada ketinggian kolom dari merkuri dan juga nilai G gravitasi di lokasi di mana barometer itu berada, dan kerapatan, di mana kerapatan atau density daripada merkuri ini bergantung kepada temperatur. Jika kita mengambil nilai G adalah 9,8 meter per detik kuadrat dan temperatur merkuri 0 derajat Celcius, kondisi ini memang jarang ada dan memerlukan koreksi yang kecil untuk merubah ketinggian dari kolom merkuri itu menjadi tekanan. Oke, next. Ini adalah alat pengukur tekanan lainnya yang dinamakan dengan open tube manometer. Open tube manometer mengukur tekanan PG dari gas yang ada di dalam tangki ini, yang melibatkan tabung U yang mengandung sebuah liquid atau cairan, di mana top daripada tabung ini bagian atasnya dalam kondisi terbuka. Karena tabung vertikal dalam keadaan terbuka, maka besar P1 bukan 0, tapi besar P1-nya adalah P0, yang merupakan tekanan dari atmosfer. Sehingga kita akan mendapatkan tekanan gas yang ada di dalam tangki adalah sama dengan P-P0, atau sama dengan rho GH. Oke, selanjutnya prinsip Pascal. Ini adalah learning objektif dan pemikiran yang ada di dalam prinsip Pascal. Prinsip Pascal ini adalah learning objektif, dan ide pemikirannya ada dari prinsip Pascal adalah menyatakan perubahan tekanan yang diterapkan ke fluida yang tertutup tekanannya itu akan ditransmisikan ke semua bagian fluida dan juga ke dinding-dinding daripada wadah di mana fluida itu berada. Sekarang kita akan melihat dan mendemonstrasikan prinsip Pascal. Jika kita pernah menggunakan pasta gigi ketika ingin menyikat gigi, lalu menekan di salah satu ujung pasta gigi tersebut, lalu pasta gigi akan keluar di ujung yang lainnya,
itu berarti kita telah menggunakan prinsip-prinsip Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat di sini ada suatu liquid yang berada dalam satu wadah yang katakan ini panjang ya, vertikal berdiri, dan di sini ada piston dan di atasnya ada satu wadah yang berisi bola-bola logam dari kuningan. Di sini besarnya tekanan P dalam satu ketinggian H dinyatakan dengan P di sini kecil, dan di sini ada P eksternal dikarenakan adanya beban piston. Perubahan tekanan yang terjadi di bagian atas, dia akan menekan ke bawah dan menggeser piston ke arah bawah, yang menyebabkan tekanan ini akan dialami oleh semua fluida atau liquid yang ada dalam wadah ini. Begitu juga dinding-dinding yang ada di dinding-dinding wadah ini juga akan mengalami tekanan yang sama. Jika dilihat, maka besarnya tekanan P dalam satu ketinggian H, kedalaman H dari permukaan, jika besarnya adalah P sama dengan P eksternal plus rho G. Jadi ini adalah besarnya tekanan dalam kedalaman tertentu, yaitu H. P eksternal adalah tekanan yang dikarenakan adanya bola-bola kuningan ini. Jika kita berikan penambahan tekanan di atasnya dengan menambah bola-bola kuningan, maka tekanan yang ada di dalam liquid ini juga akan dialami oleh liquid yang ada di dalam vessel ini dan juga dinding-dindingnya. Besarnya perubahan tekanan itu adalah sama dengan besarnya perubahan tekanan eksternal. Seperti bisa kita lihat di sini. Jadi di sini rho GH ini tidak berubah. Karena adanya perubahan P eksternal, maka besarnya perubahan P tidak menyebabkan perubahan H. Di sini kita akan melihat prinsip Pascal dari suatu lengan hidrolik, seperti sebuah kalau kita mengganti ban mobil, maka kita menggunakan dongkrak. Nah, prinsip daripada dongkrak ini seperti ini, yang berfungsi untuk mengangkat kendaraan tersebut dan kemudian kita bisa mengganti bannya. Nah, dongkrak ini terdiri daripada dua tabung, di mana di sini tabung berisi oil dan masing-masing ujungnya itu terdapat piston dengan permukaan ya, A1, AI dan A0. AI ini adalah inputnya, FI gaya input, A0 gaya output, dan F0 adalah gaya output. Jika kita berikan input, gaya input yang arahnya ke bawah, dan kemudian piston di A input ini bergerak sejauh DI, maka piston di lengan yang ini akan bergerak ke atas, katakan sebesar D0. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa perubahan tekanan yang terjadi itu merupakan perbandingan antara gaya input per luas, ya. Luas atau AI sama dengan FO per AO. Jadi di sini gaya output yang dihasilkan itu adalah sama dengan
gaya input per A0 per AI. Volume di AIDI adalah sama dengan volume di A0 di 0. Jadi perubahan tekanan di sini karena adanya gaya, maka akan ada perubahan volume sebesar AIDI, dan ini adalah sebanding dengan A0 di 0 di sini. Dan kita bisa menulis kerja yang dihasilkan daripada lengan hidrolik ini adalah V sama dengan PUDU dan sama dengan FIDI. Jadi besarnya FUDU, nah F output dikali dengan D output ini adalah sama dengan F input dikali dengan D input. Jadi di sini kita juga bisa mengatakan atau menulis besarnya gaya yang dihasilkan dari lengan hidrolik itu merupakan perbandingan daripada gaya yang diberikan atau gaya input per perbandingan antara D input dan D output. Di dalam lengan hidrolik ini, gaya yang diterapkan dengan jarak yang lebih besar, ditransformasikan ke tabung yang di sampingnya ini yang besar dengan jarak yang lebih kecil, dia akan menghasilkan gaya output yang lebih besar. Oke. Next. Prinsip Archimedes.